Puji Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih ambil dari kitab Yesaya pasal 61. Yesaya 61. Oh, haleluya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Dialah kita yang luar biasa. Kita baca lagi ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Haleluya. Kemarin Sabtu yang lalu kita sudah sampai kepada tahun rahmat Tuhan. Jadi saya uraikan sedikit lagi. Yang pertama, kita itu diurapi. Ya. Lalu yang kedua, kita diutus. Kita diutus untuk memberitakan, ya, atau menyampaikan. Nah, ada beberapa yang saya sudah sampaikan kepada saudara, dan kita akhirnya sampai kepada kita memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Tahun rahmat Tuhan, inilah yang kitab Maleakhi sebut hari Tuhan. Tahun di mana orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan pada saat yang bersamaan, pada hari yang bersamaan, itulah juga hari pembalasan Allah kita. Orang-orang fasik akan diturunkan. Coba kita baca Maleakhi, ya. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Inilah tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana orang-orang benar dibangkitkan oleh Tuhan, dan pada saat yang bersamaan, itulah hari pembalasan dari Tuhan kita. Nah, hari pembalasan dari Tuhan, Tuhan tidak menghukum secara langsung. Tapi Tuhan memakai kita sebagai gerejanya untuk menghukum orang fasik. Nah,
apa yang kita lakukan untuk menghukum orang fasik? Kita menghukum bukan dengan palu seperti hakim. Menjatuhkan vonis, bukan. Tapi tetap kita memakai mulut kita. Kita menyampaikan dan memberitakan. Kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tapi kita juga menyampaikan itulah hari di mana orang-orang fasik harus diruntuhkan. Itulah hari di mana orang-orang fasik harus diturunkan dari posisi yang ada sekarang. Kalau mereka ada di atas seharusnya diturunkan. Inilah hari di mana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Itu sebabnya hari ini akan datang tiba-tiba saja. Tuhan akan membuat hari ini datang kepada kita. Ya, hari itu datang menyala seperti perapian. Semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Jadi tiba-tiba saja orang-orang yang berbuat sembrono, orang-orang yang berbuat sesuka hatinya, ya, melakukan segala sesuatu sesuka hatinya, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka melakukan semua sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja mereka diturunkan, diruntuhkan, dihancurkan, dan mereka hidupnya menjadi seperti jerami. Ya, dan bukan hanya seperti jerami saja, tetapi jerami dan akan terbakar. Jadi pertama jadi jerami, ya. Kalau jadi jerami masih kepake, benar, ya. Kalau orang-orang zaman dulu jerami itu bisa dibuat untuk tempat tidur, empuk, ya. Tapi juga bisa untuk makanan kuda, ya. Tetapi pada hari Tuhan itu, pada hari di mana tahun rahmat Tuhan itu datang, jerami yang tadinya masih bisa dipakai, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah terbakar. Jerami yang sudah terbakar tidak akan dipakai lagi. Karena itu akan menjadi abu. Nah, siapa yang membuat ini menjadi abu? Oh, firman Tuhan katakan, kita yang akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Jadi jelas saudara, ada di telapak kaki kita. Kenapa bisa ada di bawah telapak kaki kita? Karena Kristus adalah kepala kita. Karena Kristus kepala kita, segala sesuatu ada di bawah telapak kakinya. Nah, kita adalah tubuh Kristus. Karena kita tubuh Kristus, maka orang-orang fasik yang menjadi abu yang ada di bawah telapak kaki Yesus seharusnya sekarang berada di bawah telapak kaki kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita diberikan privilege untuk menghukum orang-orang fasik. Tetapi kembali lagi, kitab Yesaya memberitahu kepada kita bahwa kita menghukumnya bukan dengan cara memasukkan ke dalam penjara, bukan dengan cara mengikatnya, bukan. Tetapi dengan cara pakai mulut. Artinya saudara harus deklarasikan. Saudara harus deklarasikan kebangkitan orang-orang benar. Jadi saudaranya ikut bangkit. Pastikan saudara adalah orang benar. Ya. Supaya pada saat orang fasik diruntuhkan, jangan sampai setelah saudara berdoa, saudara yang diruntuh. Berarti saudara orang fasiknya kalau begitu. Jangan sampai seperti itu. Pastikan saudara adalah orang benar. Itu sebabnya hiduplah di dalam firman. Dan biar firman ada di dalam kita. Ya, ketika kita menyampaikan firman. Ingat, firman itu bisa firman yang tertulis, bisa firman yang kita dengar pada saat ada hamba Tuhan yang khotbah, ya. Tapi bisa juga kita bisa dengar langsung dari Tuhan. Ada kesan di dalam roh kita, itu yang namanya proceeding words. Ya. Nah, pada saat kita mendapatkan kesan seperti itu, kita harus katakan. Karena kalau kita tidak katakan, kemungkinan besar tidak akan jadi. Beberapa saudara yang ikut saya, sudah lumayan lama. Saudara perhatikan, ketika saya mendapat firman dari Tuhan, saya katakan, jadi apa enggak? Belum tahu. Waktu saya katakan, saya belum tahu akan jadi apa enggak. Tapi saya harus katakan supaya terjadi.
Karena kalau saya tidak katakan, tidak akan terjadi. Begitulah seharusnya saudara menghidupi firman. Kalau firman datang dalam hidupmu, jangan pikir dulu nanti jadi apa enggak. Nanti kalau pikiranmu berkata nggak jadi, engkau sudah deklarasikan, sudah ngomongin, akhirnya nggak jadi. Pikiranmu berkata nggak jadi soalnya. Semua unsur-unsur yang di dalam kita harus seia sekata. Jangan mulut berkata A, pikiran berkata B, hati berkata C. Bagaimana? Harus sinkron semuanya. Pada saat kita berkata, semua bentuk ketidakyakinan harus engkau usir. Engkau buang jauh-jauh, harus ada keyakinan. Soal kapan terjadinya, itulah hak prerogatifnya Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan. Tapi kita percaya ketika firman datang dalam hidup kita, kita perkatakan. Jadi, haleluya. Kalau kita nggak ngomongin, nggak jadi-jadi. Kita harus berani berkata-kata. Itu sebabnya kitab Yesaya kasih tahu urutannya. Untuk supaya perkataanmu bisa menjadi kenyataan, kita harus diurapi. Untuk kita diurapi, roh Tuhan harus ada di dalam kita. Itu sebabnya pastikan roh Tuhan yang di dalammu, Roh Kudus yang ada di dalammu itu aktif. Jangan biarkan Roh Kudus yang ada di dalammu tertidur. Engkau yang lebih aktif. Biarkan Roh Kudus aktif. Menuntun engkau kemanapun kau pergi, Roh Kudus yang tuntun. Biar engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, pada saat engkau diurapi, maka dengar, Tuhan akan memberikan tugas. Tugas selalu datang kepada orang yang siap. Bukan siap secara keahlian, bukan siap secara kepandaian, tapi siap secara roh. Orang yang siap adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau Tuhan mau bekerja, kan melalui Roh Kudus ya. Berkata-kata melalui Roh Kudus ya. Kalau kita tidak hidup dituntun oleh Roh Kudus, nanti Roh Kudus ngomong bagaimana caranya. Selama hidup nggak pernah dengar suara Roh Kudus. Lalu kalau Tuhan kasih tugas, habis semua, terbengkalai semua. Kenapa waktu Saul ditolak oleh Tuhan menjadi Raja Israel? Kenapa yang menggantikan Saul adalah Daud? Secara keahlian, apakah Daud memenuhi kriteria? Enggak. Dia enggak ada di pemerintahan. Artinya Daud belajar dari nol kalau mau jadi raja. Bukankah ada kakak-kakaknya yang dekat dengan pemerintahan, yang sudah berperang karena mereka adalah prajurit, kakak-kakaknya Daud. Mereka prajurit, mereka bisa berperang. Tapi kenapa Tuhan memilih Daud? Karena apa? Karena hati Daud. Ketika Samuel mengurapi Daud, Roh Tuhan langsung menguasai Daud. Daud tidak menolak. Ketika Roh Tuhan mau menguasai, dia tidak menolak dan dia tidak debat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mau mengambil alih hidupnya, dia nggak berkata, nggak mau. Nggak begitu. Ketika diurapi, Roh Kudus turun atas dia, atas Daud, dia terima. Daud memiliki hati yang lembut. Itu sebabnya Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Miliki hati yang lembut. Yang mudah dibentuk, mudah diajar. Sehingga engkau bisa berubah. Ketika Roh Tuhan turun atasmu, Tuhan akan mengurapi engkau. Karena untuk engkau menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadamu, engkau perlu pengurapan dari Tuhan. Perlu pengurapan dari Tuhan. Dan pengurapan yang permanen akan terjadi dalam hidupmu
pada saat Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Kalau Roh Kudus tidak memenuhi hidupmu, kemungkinan besar engkau bisa memiliki pengurapan, tapi pengurapan itu tidak permanen. Pengurapan itu datang dan pergi. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui sistematika ini. Yang pertama, Roh Kudus harus ada di dalam kita. Roh Tuhan ada padaku. Pastikan Roh Tuhan, Roh Kudus ada padamu, ada di dalam hidupmu, sehingga engkau bisa diurapi. Pada saat engkau diurapi, engkau ada Roh Kudus di dalammu, maka tugas akan Tuhan berikan kepadamu. Nah, pada saat tugas datang, karena engkau diurapi, maka ketika engkau berkata-kata, karena tugas dari Tuhan pasti berhubungan dengan mulut. Ya, karena itu cara Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman, artinya memakai mulut. Dan itu juga yang dilakukan oleh Adam ketika berada di Taman Eden. Asal enggak, Adam kerjaannya sepanjang hari nyapu terus, kesian. Karena di sana banyak pohon, ada angin, nanti pohonnya jatuh, daun-daunnya jatuh, Adam nyapu. Lah kalau nyapu terus, bagaimana waktu Tuhan datang, Adam bisa berhubungan dengan Tuhan? Waktu Tuhan datang, Adam nggak tahu. Kenapa? Langkahnya Tuhan ketutup sama langkah sapunya Adam. Nggak bisa dengar. Waktu Tuhan cari, Adam sini. Saya mau ngobrol. Lagi sibuk Tuhan. Ini daunnya banyak banget. Nyapu terus. Bayangin. Luas Taman Eden itu seperti luasnya negara Iran dan negara Irak dijadikan satu. Jadi dua negara itu dijadikan satu, itulah luasnya Taman Eden. Lalu bagaimana Adam mau nyapu dua negara? Nyapu satu rumah aja yang ukurannya 1000 meter persegi. Capek, saudara. Ya, apalagi yang luasnya seperti itu. Jadi kalau Adam bekerjanya biasa-biasa saja, dia nggak akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya cara yang Tuhan pakai untuk menciptakan langit dan bumi, cara itu pula yang diturunkan kepada Adam. Itu sebabnya ketika Tuhan bawa hewan-hewan yang dibentuk dari tanah liat, itu hewan kan dibawa, belum hidup. Apa yang dilakukan oleh Adam? Adam beri nama. Begitu diberi nama, itu hewan-hewan nggak dibilang dari tanah liat lagi, tetapi dibilang menjadi makhluk hidup. Ketika Adam beritahu namanya, langsung itu hewan dibilangnya makhluk hidup. Saudara harus tahu, ketika kita berkata-kata, ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Waktu Tuhan menciptakan Adam, apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membuat Adam itu hidup? Kan Adam dibuat dari tanah liat, ya. Sudah dibentuk jadi manusia, tapi belum hidup kan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Diberikan nafas. Bagaimana diberikan nafasnya? Ditiup ke mulutnya Adam. Ditiup, ya. Nafasnya Tuhan masuk ke dalam Adam. Itu yang membuat Adam hidup. Apa yang membuat engkau hidup? Rohmu hidup. Nafas Tuhan. Ketika engkau mengeluarkan kata-kata, engkau mengeluarkan nafas juga. Itulah kuasa Tuhan yang diberikan kepada Adam yang pernah hilang. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, pernah hilang. Tetapi sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kuasa itu dikembalikan lagi kepada kita. Sehingga pada saat Roh Kudus dicurahkan
dalam hidup kita, Roh Tuhan ada pada kita, maka ketika kita berkata-kata, ada urapan Tuhan di balik perkataan kita itu. Itu sebabnya ketika kita berkata-kata, apa yang kita katakan itu sama seperti Tuhan berfirman. Jadi pada saat Tuhan berfirman berkata, terang, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Itulah kuasa yang Tuhan berikan kembali kepada kita. Yang pernah hilang, tetapi dikembalikan. Karena Yesus sudah menebus di kayu salib. Nah, kuasa yang sudah dikembalikan kepada kita, jangan dibuang sia-sia. Ya. Saudara merasa, kalau ngomong ya nggak ada apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Saudara lihat urutannya dulu. Pertama engkau cek, apakah Roh Tuhan ada padamu? Apakah Roh Kudus benar-benar memenuhi hidupmu? Yang kedua, apakah engkau diurapi? Seharusnya kalau orang di dalamnya ada Roh Kudus, pasti ada pengurapan. Kalau engkau diurapi, pasti ada tugas. Karena buat apa diurapi tapi nggak ada tugas apa-apa? Buat apa pengurapannya? Pengurapan itu kan diberikan supaya pada saat engkau melakukan tugas kerajaan, yang tugas yang dari Tuhan, engkau itu efektif. Jadi ketika engkau berkata-kata, diurapi, dan apa yang engkau katakan terjadi. Inilah tahun rahmat Tuhan. Kita diingatkan kembali akan kuasa yang pernah manusia miliki dan pernah hilang karena Adam berbuat dosa. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan dia bangkit naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa itu dikembalikan kepada kita. Dikembalikan lagi kepada kita, yaitu kuasa di dalam mulut kita. Kuasa melalui mulut kita. Itu sebabnya pastikan di dalammu adalah firman. Sehingga yang kau katakan adalah firman. Karena kalau yang kau katakan bukan firman, tidak akan terjadi. Firman sekali lagi, saya mau katakan firman bisa yang tertulis, yang dari Alkitab tertulis. Bisa juga satu statement yang hamba Tuhan sampaikan ketika menyampaikan firman. Statement dan itu berasal dari isi hati Tuhan, maka itu pun adalah firman. Tapi bisa juga ketika engkau berhubungan dengan Tuhan, pastikan engkau berhubungan dengan Tuhan. Tuhan bicara kepadamu di dalam rohmu melalui Roh Kudusnya. Bicara. Ada satu kalimat, engkau tangkap itu di dalam roh. Itulah proceeding words. Dan engkau perkatakan, pada saat engkau perkatakan, maka Roh Tuhan yang ada di dalam engkau itu mengurapi engkau. Dan mengurapi apa yang engkau perkatakan. Sehingga apa yang engkau katakan jadi kenyataan. Tapi ini mustahil. Justru yang mustahil itu memang yang Tuhan lakukan. Sejak awal Tuhan selalu melakukan hal yang mustahil. Kalau yang tidak mustahil kan manusia bisa. Untuk mendapatkan uang, orang harus kerja. Itu kan manusiawi. Semua orang begitu. Tapi kalau engkau tidak bekerja, dan Tuhan bisa mengirimkan itu kepada engkau, artinya ada sesuatu yang berbeda. Tapi bukan berarti saudara tidak kerja. Saudara harus mengikuti apa kata Tuhan. Apa kata Roh Kudus. Bukan bertindak semaunya. Karena kalau saudara bertindak semaunya, engkau termasuk dalam bilangan orang-orang gegabah. Orang gegabah adalah orang yang ngomong seenak perutnya sendiri. Seenak-enaknya dia aja. Asal ngomong aja. Itu orang gegabah namanya. Artinya saudara nggak masuk dalam bilangan orang-orang benar. Saudara harus masuk dalam bilangan orang-orang benar. Sehingga pada hari Tuhan. Dan saya percaya inilah hari di mana Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Inilah hari, inilah masa
di mana Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Tuhan tidak membangkitkan orang per orang lagi. Tuhan membangkitkan gereja. Tuhan membangkitkan satu kelompok orang benar. Bukan orang per orang lagi. Karena inilah masa di mana Tuhan membangkitkan orang-orang benar. Karena waktunya sudah tiba, orang-orang fasik harus diturunkan. Nah, orang benarnya harus bangkit. Baru orang fasik bisa turun. Ayat yang kedua dari Maliaki pasal 4. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara perhatikan perbedaannya antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik dikatakan seperti jerami. Apakah jerami itu membuat orang sekitarnya pada melihat jerami? Begitu apa enggak? Kalau saudara tahu ada jerami, apakah saudara ingin melihat? Saya rasa enggak. Apa istimewanya jerami? Benar? Apalagi kalau jeraminya sudah terbakar dan jadi abu. Tapi bedanya dengan orang benar, ya, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Artinya saudara hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Surya itu kan matahari. Orang kan hidup dari matahari juga. Ya, kalau nggak ada matahari, wah gawat juga saudara. Ya. Kita hidup dengan surya kebenaran yang terbit atas hidup kita. Surya bicara matahari, bicara terang. Kalau ada orang yang wajahnya bersinar, terang, orang lain pada mau lihat apa enggak? Saudara lihat, ini perbedaan yang sangat menyolok. Tuhan yang membuat perbedaannya. Bersyukurlah saudara, karena saudara termasuk dalam bilangan orang-orang benar. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kalau seekor burung, kalau ngomong sayap artinya burung. Tuhan mengibaratkan kita seperti burung Raja Wali. Jangan saudara kalau sayap ingatnya ayam. Jangan. Itu fried chicken namanya. Ya, ingat sayap, ingat ayam. Nah, kalau sayap artinya kita disamakan seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali kekuatannya kan pada sayap. Jadi ini sayap artinya sayap yang gak pernah terluka. Karena ketika terluka ada kesembuhan. Oh, haleluya. Oke, saya percaya kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tubuh kita akan merespon firman. Harus menjadi sembuh, harus menjadi sehat. Ya, jadi responi firman, karena ini firman Tuhan, ada kesembuhan pada sayapnya. Jadi tidak akan terluka. Begitu terluka, sembuh lagi. Artinya ketika ada badai, Raja Wali akan terbang terus, bahkan makin tinggi. Badainya makin besar, makin tinggi terbangnya. Jadi saudara, di mana orang-orang kena badai makin turun, makin terhempas. Kita ketika ada badai, kita makin naik. Di masa pandemi ini, semua orang turun. Khususnya secara ekonomi. Tetapi seharusnya kita berbeda. Ada badai yang seperti ini, kita harusnya naik. Makin besar badainya, makin naik. Makin tinggi naiknya. Itulah kita. Kalau kita seperti ini, setiap kali luka, sembuh. Orang-orang pada mau lihat nggak? Pada mau lihat. Perbedaan yang sangat menyolok antara orang fasik dan orang benar. Dan Tuhan akan membuat seperti ini. Lalu kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, kalau anak lembu keluar kandang terus jingkrak-jingkrak, ini pasti pada mau lihat ini kenapa anak lembu jingkrak-jingkrak. Saudara, lembu biarpun anaknya gede juga. Lembu kan gede.
Biarpun cuma anaknya tetap gede. Ya. Dan dia berjingkrak-jingkrak. Ya orang pasti mau tahu lah. Pertama, waktu dia berjingkrak kedengeran. Beda. Kalau semut yang jingkrak-jingkrak nggak kedengeran. Tapi kalau lembu yang jingkrak-jingkrak kedengeran. Orang pada mau tahu ini bunyi apa. Terus anak lembu bisa jingkrak-jingkrak. Saudara pasti belum pernah lihat lembu berjingkrak-jingkrak. Kenapa? Badannya kegedean. Dia nggak bisa jingkrak-jingkrak. Tapi ini anak lembu seperti dia lepas kandang. Oh, tadinya ada di kandang nggak bisa jingkrak-jingkrak. Karena kalau dia jingkrak, palanya benjol. Nah, karena kandang kan, atasnya dekat, kiri kanannya dekat, depan belakangnya dekat. Kalau jingkrak-jingkrak, babak belur dia. Tetapi begitu lepas dari kandang, dia jingkrak-jingkrak dengan bebas. Oh, haleluya. Ada kebebasan di dalam hidup saudara. Ada kemerdekaan di dalam hidup saudara. Dan inilah yang dicari oleh orang-orang dunia. Kemerdekaan atas segala sesuatu. Kebebasan, kelepasan atas segala sesuatu. Dan ketika saudara sudah mendapatkan kemerdekaan itu, saudara sudah mendapatkan kelepasan itu, saudara bisa memberikan kemerdekaan itu kepada yang lainnya. Saudara bisa memberikan kelepasan itu kepada yang lainnya. Bagaimana caranya? Diperkatakan. Itulah cara Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya pada hari Tuhan, pada tahun rahmat Tuhan, Tuhan membuat suatu pola, yaitu pola pembapaan. Supaya apa? Supaya orang-orang benar bisa bangkit. Karena kalau tidak melalui pola ini, sulit untuk kita bisa bangkit. Karena siapa yang mau mengarahkan kita? Siapa yang mau mengarahkan langkah-langkah kita? Mungkin saudara bisa berkata, Roh Kudus yang tuntun kita. Tidak semua orang bisa mengikuti apa kata Roh Kudus. Seringkali orang bingung, apalagi yang baru terima baptisan Roh Kudus. Ya, saya merasa Tuhan suruh saya seperti ini. Nah, bagaimana membedakan? Itu suara Tuhan, apa emosimu sendiri? Karena ingat, orang yang baru terima baptisan Roh Kudus, itu di dalamnya itu meluap semuanya, termasuk emosinya, meluap. Emosinya bukan marah ya, saudara harus tahu emosi itu bukan cuma marah. Emosi itu bisa sedih, bisa sukacita, cuma ada sesuatu yang meluap. Nah, ketika ini meluap, ada suara Roh Kudus, tapi ada emosi kita yang kita mau melakukan apa saja untuk Tuhan. Itu sebabnya perlu seorang bapak yang sudah melewati jalan-jalan itu. Jadi tahu jalannya seperti apa. Itu sebabnya saudara sebagai orang-orang benar diperlengkapi Tuhan sedemikian rupa. Supaya saudara tidak jatuh ke dalam jurang. Atau saudara dalam perjalanan rohanimu, engkau tidak terkena ranjau. Oh, kalau terkena ranjau, engkau mati sendiri. Ya, itu sebabnya Tuhan membangkitkan para bapa. Nah, selanjutnya, kembali ke Yesaya 61. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Berkabung itu artinya berduka. Ya. Berkabung itu artinya berduka. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi kalau orang yang berduka cita, kita kan dikatakan menghibur semua orang yang berkabung. Menghibur semua orang yang berduka cita. Nah, firman Tuhan katakan di Matius pasal 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Artinya
mereka yang tadinya berduka cita dihibur sampai berbahagia. Siapa yang membuat mereka berbahagia? Kita. Orang-orang benarnya. Kita yang diurapi Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, diberikan tugas untuk memberitakan, untuk menyampaikan. Melalui perkataan kita, kita bisa menghibur orang, kita bisa membuat harapan orang yang sudah tidak ada, menjadi ada lagi. Dan karena apa yang kita katakan menjadi kenyataan, maka orang itu berbahagia. Dalam bahasa Inggris berbahagia itu sama artinya dengan diberkatilah. Ya, diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah orang yang berkabung, orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita yang menghibur, kita yang membuat orang diberkati, orang menjadi berbahagia. Ya, pastikan saudara ini punya tugas yang penting. Saudara bukan hanya menjadi orang yang berbahagia aja, tetapi saudara juga membuat orang lain berbahagia. Nah, kembali, sekali lagi saudara harus ingat, melalui perkataanmu, orang lain akan diberkati. Itu sebabnya, kalau saudara biasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun, biasakan, jangan cuma tulisnya happy birthday, God bless you. Mana perkataan yang membahagiakan? Mana perkataan yang memberkati? Belajar. Pada saat engkau mau mengucapkan happy birthday, cari isi hati Tuhan untuk orang yang berulang tahun ini. Apa yang Tuhan mau? Sekarang kan ngomongnya melalui WA. Ya, diketik gitu. Ya. Katakan yang memberkati. Ya, kecuali kalau orangnya saudara nggak terlalu dekat, ya udahlah happy birthday. Ya, tapi tetap kasih kata-kata lah, jangan happy birthday doang. GBU itu tinggal copy dari atas juga bisa. Ya. Jadi belajar untuk memberkati orang lain dengan perkataanmu. Nah, saya kasih contoh yang gampang aja, yang happy birthday. Karena dalam setahun banyak orang yang ulang tahun. Ya, waktu bilang happy birthday, harus ada kata-kata. Nanti saya mau memperhatikan dari saudara. Kalau ada yang ulang tahun, saudara tulisnya apa? Nggak boleh cuma happy birthday, GBU. Cari isi hati Tuhan. Tuhan mau berikan apa? Lu saudara tahu, kata-kata itu bisa. Orang yang loyonya, yang dulunya loyo, begitu lihat perkataan kita, langsung semangat lagi. Perkataan kita memberkati, ya. Nah, saya mau lihat nih, ya. Jangan sampai cuma happy birthday, apalagi happy birthday-nya disingkat lagi HBD GBU, udah yang tahu dia doang, ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Aduh, sama seperti tidak mengucapkan. Ya, belajar. Walaupun cuma sebaris kalimat, setidaknya saudara sudah belajar memberkati orang melalui perkataanmu. Ya, oke? Nangkap di sini. Kita mau lanjut lagi nih. Ayat yang ketiga ya. Dari Yesaya 61. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, yang ketiga, Tuhan memberikan kita anugerah atau karunia. Untuk apa? Untuk mengaruniakan. Jadi kita diberikan anugerah, diberikan karunia untuk mengaruniakan. Haleluya.
Nah, kita lihat mengaruniakannya apa? Perhiasan kepala untuk menggantikan abu. Saudara tahu, kalau di zaman dulu, abu itu menggambarkan orang yang sedang berduka. Sangat-sangat dalam. Saudara tahu peristiwa Ayub? Yang waktu diuji, ya, jadi dicobai oleh iblis. Waktu dia dapat pencobaan itu semua, firman Tuhan berkata Ayub itu duduk di tengah-tengah abu. Dia sedang berduka, dia sedang berkabung. Dia sedang berduka kenapa? Semua anaknya meninggal. Semua hartanya habis. Satu-satunya yang masih ada sama Ayub adalah istrinya. Anaknya habis semua. Semuanya. Karena pas lagi pesta, semua anaknya ngumpul. Hancur semua. Jadi semuanya binasa. Selalu dari peristiwa-peristiwa yang gak enak itu, cuma tersisa satu orang hambanya Ayub, pegawainya Ayub. Supaya apa? Supaya bisa kasih tahu Ayub. Ayub hidup di tengah-tengah debu dan abu. Artinya dia sedang berduka. Dia sangat berduka. Nah, Tuhan memberikan kita anugerah untuk mengaruniakan. Perhiasan kepala ganti abu. Artinya kita mengubahkan hidup orang. Saudara tahu waktu Ayub dikatakan hidup di tengah-tengah abu, dia hilang semuanya. Tidak ada. Harta bendanya tidak ada juga. Habis semua. Dirampok orang. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat 3 dari Yesaya 61 ini, kita mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan bicara tentang harta benda yang mahal. Nah, kalau di kepala, perhiasan kepala, ini bicara tentang kehormatan. Saudara tahu, kita bisa mengembalikan kehormatan orang yang sudah hilang. Ayub, dia waktu itu hidup secara terhormat. Semua orang menghormati dia karena Ayub termasuk orang yang kaya. Selain kaya, dia orang yang saleh. Tetapi pada saat anak-anaknya meninggal semua, harta bendanya habis semua, dia punya bisnis habis semua. Ya, dia punya pabrik habis, dia punya pokoknya semua harta bendanya habis. Tersisa tinggal istrinya. Hilang semuanya. Nah, pada saat itu kehormatannya juga hilang. Karena teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang dulu dekat, ya, merasa diberkati karena keberadaan Ayub. Sekarang menuduh Ayub telah berbuat dosa. Pasti ada yang salah dalam hidupmu, Ayub. Karena kau semua bisa hilang. Dosa apa yang kau sembunyikan? Kehormatannya hilang. Tetapi Tuhan mengangkat kita, membangkitkan kita untuk mengaruniakan kehormatan dari orang-orang benarnya Tuhan. Kita kembalikan kehormatannya. Sehingga orang-orang lain kembali menaruh rasa hormat kepada orang-orang benarnya Tuhan. Ayub adalah orang saleh. Tetapi karena iblis mau mencobai dia. Dan Tuhan tahu kemampuan Ayub. Tuhan tahu kekuatan Ayub. Itu sebabnya Tuhan berkata, oke, silakan. Tapi ingat, tidak boleh bunuh Ayub. Nggak boleh ambil nyawanya. Saudara tahu, kalau iblis mau mengambil segala sesuatu dari kita, harus izin dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selama Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk menjamah Ayub, dia tidak bisa menjamah Ayub. Tetapi ketika Tuhan berkata, oke, boleh engkau lakukan apa saja, tapi nyawanya tidak boleh engkau ambil. Semua hilang.
Tapi karena Tuhan tahu, Ayub punya kekuatan. Ayub punya kemampuan. Nah kita, sebagai orang benarnya Tuhan, yang sudah dibangkitkan dalam anugerah, kita harus bisa mengaruniakan perhiasan kepala, ganti abu. Kita harus bisa memberikan kehormatan yang pernah hilang. Sudah tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu dihormati, tetapi sekarang kehormatannya sudah hilang. Bagaimana cara kita mengaruniakannya? Dengan kepercayaan. Kenapa Ayub hilang kehormatannya? Sahabat-sahabatnya tidak percaya. Kalau sahabat-sahabatnya percaya kepada Ayub, percaya Ayub adalah orang benar, maka kehormatan Ayub tidak akan hilang. Kita bisa percaya. Itu sebabnya kita perlu roh Tuhan ada pada kita. Sehingga kita tahu hamba Tuhan ini benar atau tidak. Jangan sampai seperti sahabat-sahabatnya Ayub yang menuduh Ayub berbuat dosa. Tuhan sedang mengembalikan kehormatan kepada orang-orang yang dulu pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi sekarang karena keadaan, dan saya bisa tangkap di dalam roh, banyak orang yang dulu sungguh-sungguh melayani Tuhan, sekarang seperti hilang karena masalah pasangannya. Sehingga yang dulunya dia aktif dalam melayani Tuhan, dia tidak bisa melayani Tuhan lagi. Karena pasangannya tidak mendukung. Jadi sibuk di dalam rumah. Sibuk mencari uang. Tetapi saat ini saya bisa merasakan di dalam roh. Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan orang-orang seperti ini. Dan akan dikembalikan kehormatannya yang sudah hilang. Sehingga saya percaya pada hari-hari ini, orang-orang yang terhilang itu akan dikembalikan Tuhan. Kembali kepada jalannya Tuhan. Sehingga kehormatan yang pernah hilang dikembalikan. Datang kembali dalam hidup mereka. Mereka mulai bisa merasakan kembali. Ada kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Tuhan menganugerahkan kepada kita. Untuk kita bisa mengaruniakan minyak untuk pesta. Ganti kain kabung. Minyak untuk pesta, artinya ini minyak yang sangat-sangat wangi. Kain kabung tidak wangi. Kain kabung cenderung kotor. Tapi minyak untuk pesta wangi. Jadi kita yang memberikan wangi-wangian. Bau yang harum kepada orang-orang yang sedang berduka. Dia berduka karena mereka mau melakukan untuk Tuhan kembali. Tetapi sepertinya mereka tidak punya kekuatan karena lingkungan mereka. Karena di dalam rumah mereka. Tetapi ini waktunya. Kita yang membangkitkan mereka kembali. Itu sebabnya penting untuk engkau berkata-kata sesuai dengan firman. Sehingga mereka yang berduka, mereka bisa berseri-seri lagi. Nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Semangatnya sudah pudar. Itu sebabnya ketika kita ada nyanyian pujian. Nyanyian pujian membuat semangat mereka ada lagi. Saya akan tutup dengan yang ini. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Saya mau saudara tahu apa itu pohon tarbantin kebenaran. Ini bukan saudara yang disebut pohon tarbantin kebenaran. Karena saudara sudah menjadi pohon tarbantin kebenaran. Tapi mereka yang berduka itu, mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran. Amos pasal 2 ayat yang ke-9.
Amos pasal 2 ayat yang ke-9. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Jadi dari ayat ini saya cuma mau beritahu kepada saudara, pohon tarbantin adalah pohon yang kuat. Nah, kita punya tugas untuk mengembalikan semangat orang-orang yang sudah padam ini. Yang kehormatannya udah nggak ada, kita yang membangkitkan. Sampai mereka disebut pohon tarbantin kebenaran. Mereka kuat, sampai mereka kuat. Nah, saya beritahu kepada saudara, ciri-ciri pohon tarbantin. Saya coba cari tahu, karena saya merasa, kalau Tuhan berkata mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran. Artinya ada sesuatu yang istimewa dari pohon ini. Yang pertama, kuat. Itu sudah pasti. Lalu, lihat, ciri yang lainnya. Pohon tarbantin, usianya bisa mencapai 1000 tahun lebih. Ya, usianya bisa mencapai 1000 tahun lebih. Lalu yang kedua, pohon tarbantin sudah ada sejak 65 juta tahun yang lalu. Ini benar-benar pohon yang kuat. 65 juta tahun yang lalu udah ada. Ya. Usianya bisa 1000 tahun lebih. Artinya dari kakek kita sampai cicit kita masih bisa lihat nih pohon. Ya. Lalu tingginya bisa mencapai 145 kaki. Ya, lebih kurang 45 meter. Jadi ini pohon tinggi apa enggak? Tinggi ya. Yang selanjutnya, bijinya ada banyak. Tapi yang bisa ditanam dan bertumbuh hanya 1 dari 10.000 biji. Jadi ini pohon udah kuat, panjang umur, karena 1000 tahun lebih. Dari dulu sudah ada, dan ini tinggi, dan ini eksklusif. Karena bijinya yang bertumbuh itu cuma 1 dari 10.000. Jadi nggak semua biji akan tumbuh. Jadi kalau saudara tanam biji pohon tarbantin itu 10.000, cuma 1 yang tumbuh. Oh, luar biasa. Ini benar-benar pohon yang ajaib. Lalu ada 600 spesies di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ada. Termasuk di Indonesia ada. Ada 600 spesies. Ada berbagai macam pohon tarbantin. Nah, dari ciri-ciri ini, saudara bisa tahu bahwa pohon ini khusus. Pertama yang pasti pohon ini terkenal dengan kuat. Pohonnya kuat. Ya. Dan ini tinggi. Usianya pokoknya panjang, eksklusif karena dari biji 10.000 hanya 1 yang bisa tumbuh. Nah, tahukah saudara? Saudara adalah orang yang kuat. Karena orang-orang yang akan saudara hibur, saudara karuniakan perhiasan kepala, minyak untuk pesta, nyanyian pujian, mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran. Saudara yang membuat mereka disebut pohon tarbantin kebenaran. Saudara harusnya lebih dari pohon tarbantin kebenaran. Karena saudara yang membuat mereka itu disebut pohon tarbantin kebenaran. Nah, pohon itu kuat. Mereka yang tadinya, saudara tahu kalau orang putus asa, umurnya pendek. Benar. Tapi kalau orang semangatnya yang pudar, menyala kembali, panjang umur. Makanya disebutnya pohon tarbantin kebenaran. Karena ada kebenaran di dalamnya, dia jadi panjang umur. Nah, saudara, kalau saudara bisa membuat orang lain jadi panjang umur, ya saudara mestinya lebih panjang umur lagi. Tapi bukan berarti saudara tiap hari ulang tahun. Panjang umurnya terus. Saudara harusnya lebih panjang umur. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan sampai saudara sudah membangkitkan semangat orang, saudara sendiri semangatnya nggak ada.
Saudara harus tetap semangat. Kebenaran harus ada di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa menularkan kebenaran ini kepada yang lainnya. Saya percaya inilah waktunya Tuhan membangkitkan kita untuk membangkitkan orang lain. Dan saya percaya inilah waktunya Tuhan sedang melawat kita. Roh Kudus sedang dicurahkan dengan berkali-kali lipat. Dan saya bisa merasakan Roh Tuhan dicurahkan bukan hanya di komunitas rohani saja, tetapi di mana orang benarnya ada, di situ Roh Kudus dicurahkan. Tiba-tiba saja orang bertobat. Tiba-tiba saja orang mau berubah. Tiba-tiba saja orang minta datang kepada engkau. Saya mau bertobat, tolong tunjukkan saya jalan itu. Saya mau hidup dalam kebenaran, tolong tunjukkan saya jalan itu. Saya percaya semua resources yang engkau perlukan, Tuhan akan berikan kepadamu. Melalui engkau akan ada orang-orang yang dulunya aktif melayani Tuhan, yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi sekarang karena keadaan mereka menjadi berduka, mereka menjadi tidak semangat lagi, mereka putus harapan. Tetapi saat ini Tuhan membangkitkan engkau untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang seperti ini. Dan saya percaya akan ada banyak orang-orang yang dibangkitkan melalui engkau, sehingga mereka disebut pohon tarbantin kebenaran. Tuhan sendiri yang bekerja sehingga mereka punya kekuatan. Mereka menjadi orang yang sangat-sangat diperhatikan kembali. Mereka mulai menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan kembali. Dan saya melihat Tuhan bekerja melalui orang-orang ini. Ada tanda-tanda heran dan ajaib terjadi. Mereka akan dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Oh, saya percaya di dalam nama Yesus, semua resources yang kau perlukan untuk membangkitkan orang-orang ini, Tuhan curahkan, Tuhan berikan ke dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus terjadilah. Oh, haleluya. Biar terjadi kebangunan rohani. Huratamakara ya labayasi. Biar hikmat, akal budi, pewahyuan, pengetahuan, pengertian dicurahkan Tuhan atas hidupmu. Sehingga ketika engkau berkata-kata, perkataanmu mengandung kuasa. Perkataanmu memberikan harapan yang baru kepada orang-orang lain. Memberikan semangat kepada orang-orang lain. Di dalam nama Yesus, saya percaya inilah yang akan terjadi. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan, sebagai hamba-Mu, aku mempersembahkan orang-orang yang hadir di tempat ini untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam pengurapan Engkau. Biar mereka mendapatkan tugas yang berasal dari Engkau. Biar hati yang haus dan lapar akan Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah untuk selama-lamanya. Biar firman Tuhan ini terus bekerja dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, jamah hati kami. Biar firman Tuhan ini terus ada di dalam hati kami. Ubahkan kami sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Haleluya. Beberapa pengumuman saudara saya ingin sampaikan. Selasa ini kita tetap ada program crossover jam 7 malam. Ya, tanggal 11 Agustus jam 7 malam. Ya. Saya rasa itu saja. Tuhan berkati.